Selamat datang di Hantu Bisu. Disinilah setiap kata berubah menjadi bayangan. Setiap cerita membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kau masuki. Malam ini, aku akan membawamu menyusuri lorong gelap, tempat manusia dan makhluk gaib hidup berdampingan, dan di mana keserakahan dibayar dengan darah. Dengarkan baik-baik, jangan berpaling, karena sekali kau masuk, bayangan itu akan terus mengikutimu. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan dari dunia yang tak terlihat. Di desa terpencil bernama Karangjati, malam tidak pernah benar-benar gelap. Ia berbisik dengan suara angin yang menusuk tulang, membawa aroma tanah basah yang membungkam segala rasa nyaman. Di tepi sawah, di rumah kayu reot dengan dinding bambu retak, Maya duduk sendiri, menatap rembulan pucat yang tampak seperti mata setengah mati mengintip setiap gerakannya. Di depannya, Dimas tersenyum tipis, namun ada bayangan gelap yang tak terlihat oleh mata Maya. Bayangan yang menunggu untuk menelan jiwa yang polos itu. "Aku menunggumu, Maya." Suara Dimas lembut, hampir seperti alunan angin malam, tapi berat, menekan, menyisakan hawa dingin di udara. Maya mengangguk, hatinya penuh harap. Ia percaya bahwa cinta mereka akan mengalahkan jarak, mengalahkan kesepian. Namun, jarak itu hanya memperkuat kesunyian, dan di dalam kesunyian, rahasia Dimas menunggu. Perjalanan Maya ke negeri asing, Taipei, adalah awal dari penderitaan yang tak terlihat. Hari demi hari ia bekerja keras, membersihkan rumah, memasak, merawat nenek tua yang selalu mengomel dalam bahasa asing. Tubuhnya lelah, tetapi hatinya tetap terikat pada janji yang dibuat di bawah rembulan yang sama. Setiap malam, di sudut kamar sempit, ia menulis surat panjang untuk Dimas, menulis dengan jari gemetar karena rindu. Balasan Dimas selalu dingin, singkat, tanpa cinta, memintanya mengirim uang, bukan kasih sayang. Bayangan keserakahan menutupi senyumnya, dan Maya polos tetap percaya. 2 tahun berlalu dan Maya kembali ke desa. Sawah yang dulu sepi kini menyambut langkahnya dengan bisikan yang lebih pekat. Tas kain usang di tangannya berisi tabungan hasil kerja kerasnya, tetapi hatinya berat dengan firasat buruk. Malam itu, di bawah pohon jati tua di tepi desa, mereka bertemu. Dimas menatapnya, dingin, kosong, dan matanya kilatan gelap yang tak pernah ia ungkapkan. "Berapa uang yang kamu bawa?" Suara Dimas menusuk malam, seolah meraba hati Maya, bukan sekadar menanyakan harta. Maya gemetar, namun tersenyum tipis. Ia membuka tas kainnya, menunjukkan amplop berisi tabungan yang dikumpulkannya dengan keringat dan air mata. Angin malam menderu di antara dahan pohon jati, menari seperti tangan-tangan raksasa yang mengintai, menunggu. Malam itu, di bawah bayang-bayang pohon, cinta yang dulu indah
kini berubah menjadi ilusi dan keputusan Maya menyerahkan dirinya pada Dimas membawa konsekuensi yang tak pernah ia duga. Beberapa minggu kemudian, tubuhnya mulai pucat, mual, dan firasat buruk menghantui setiap langkah. Ketika bidan desa, Mak Sari, menyadari rahasianya, ia hanya bisa berbisik dengan mata penuh kekhawatiran. "Kamu hamil, Maya." Pak Taufik, ayahnya, meledak dengan amarah yang menggelegar. Desa yang dulu tenang kini menjadi saksi bisu dari kesalahan, pengkhianatan, dan keserakahan. Pernikahan terpaksa digelar, namun Dimas tetap dingin, senyumnya kosong, dan bayangan gelap itu terus mengintai. Di malam pengantin, cahaya lampu minyak menyorot wajah Maya yang penuh harap dan ketakutan. Di luar, pohon jati bergoyang, seolah membisikkan rahasia desa yang menelan jiwa. Dan malam itu, kegelapan menjadi saksi dari tragedi horor yang tak akan pernah hilang. Di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, malam turun bukan sekedar gelap, tapi membawa bisikan yang menusuk tulang. Sawah-sawah basah mengilap di bawah rembulan pucat. Gemerisik angin malam seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkap. Pohon-pohon jati tua berdiri kaku, dahan-dahannya meliuk seperti tangan-tangan raksasa yang mengintai setiap langkah manusia. Aroma tanah basah bercampur bunga liar menambah nuansa sunyi yang bukan sekedar sunyi, tapi menakutkan. Di tepi sawah itu, di beranda rumah kayu reyot dengan dinding bambu retak, duduk seorang gadis bernama Maya. Wajahnya cerah, namun matanya menahan kecemasan yang tak mampu ia ungkapkan. Cahaya rembulan menyapanya, tetapi bayangan pohon jati menari di wajahnya, membuat sorot mata Maya tampak berkilau penuh keraguan. Ia mengenakan kain batik sederhana, rambut panjangnya digelung rapi, dan tangan mungilnya menggenggam tas kain yang berisi pakaian serta sedikit tabungan. Di depannya duduk seorang pemuda bernama Dimas. Tubuhnya kurus, senyum selalu tersungging, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang dingin dan gelap. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar lembut, menenangkan, namun setiap kalimat seakan menyembunyikan niat yang tak terlihat. "Aku menunggumu, Maya." Suaranya pelan, hampir seperti alunan angin yang berdesir di antara batang padi, namun berat, menekan, menimbulkan hawa dingin yang tak terlihat. Maya menatapnya, hatinya bergetar. Ia percaya Dimas adalah masa depannya, pangeran dalam dongeng sederhana yang ia ciptakan sendiri. Ia tersenyum menahan rasa takut yang bersembunyi di dalam hatinya. "Aku akan pergi untuk kita, Mas," bisiknya pelan, suaranya gemetar namun tegas. Malam itu, di bawah rembulan yang menjadi saksi bisu, mereka membuat janji. Janji untuk bertemu kembali, untuk membangun masa depan bersama di atas tanah yang subur namun penuh rahasia. Angin malam membawa aroma melati liar dari pinggir sawah seolah merestui ikrar mereka. Tetapi di balik senyum Dimas ada bayangan gelap yang tak tersampaikan. Bagi Dimas, Maya bukan sekedar cinta, ia adalah jalan menuju kenyamanan, sebuah tiket untuk keluar dari kesulitan yang selama ini menghimpitnya.
Maya tidak menyadari niat itu. Hatinya polos, penuh cinta, menatap Dimas dengan penuh harap. Ia percaya bahwa cinta mereka akan mengalahkan segalanya, bahkan jarak dan waktu. Tapi desa Karangjati bukan tempat bagi mimpi tanpa bayangan. Pohon jati tua, sawah yang mengilap basah di bawah bulan, dan angin malam yang berbisik seakan memperingatkan sesuatu yang gelap sedang menunggu. Keesokan paginya, matahari belum sepenuhnya mengintip, namun Maya sudah siap meninggalkan rumah. Ibunya, seorang wanita tua berwajah keriput, memeluknya erat. Air matanya membasahi bahu Maya, suaranya pecah oleh kepedihan. "Jaga dirimu, nak. Jangan lupa pulang." Ayahnya, Pak Taufik, berdiri tegak di sampingnya, wajah tegas menutupi kekhawatirannya. Tangannya mencengkram tongkat bambu yang selalu dibawanya, seolah siap menghadapi dunia yang keras. "Jaga dirimu, Maya. Pulang dengan selamat," katanya, nada kaku namun penuh kekhawatiran. Maya mengangguk, menahan air mata yang mulai membasahi pelupuknya. Ia melangkah keluar, meninggalkan rumah yang penuh kenangan menuju perjalanan yang penuh misteri dan ketidakpastian. Setiap langkahnya di jalan tanah desa membawa bayangan gelap yang mengikuti, diam, menunggu, mengintai. Di desa, Dimas kembali duduk di warung kopi. Senyumnya manis bercampur dengan rencana gelap yang hanya ia ketahui sendiri. Ia menatap foto Maya yang ia simpan di dompetnya, menekankan ambisi yang tak tampak bagi siapapun. Warga desa memandangnya dengan sinis, bisik-bisik tentang pemuda yang lebih suka duduk daripada bekerja. Tapi Dimas tidak peduli. Bagi dirinya, Maya adalah kunci menuju hidup yang mudah, dan ia akan menunggu sampai janji itu menjadi kenyataan atau tragedi. Malam kembali turun, rembulan pucat menyinari sawah basah. Maya dengan langkah kecil namun pasti menatap langit seakan menantikan sesuatu yang lebih gelap dari malam itu sendiri. Bayangan di pohon jati menari, angin membawa bisikan, dan desa Karangjati sunyi seperti menahan nafas, menunggu cerita yang akan menelan jiwa. Setibanya di negeri asing, Taipei, Maya merasa langkahnya semakin berat. Jalanan yang ramai, gedung-gedung tinggi, lampu-lampu kota yang terang, semua itu tidak mampu mengusir kesunyian yang menempel di hatinya. Di apartemen kecil tempat ia bekerja, bau pembersih dan udara dingin menyelimuti ruang sempit. Pagi hingga malam, tangannya tak pernah berhenti, membersihkan rumah, memasak, merawat nenek tua yang sering mengomel dalam bahasa yang tak ia pahami. Tubuhnya letih, lemah, namun bayangan Dimas tetap mengisi pikirannya. Setiap sudut kamar kecil itu terasa menyesakkan. Bayangan gelap di pojok ruangan tampak bergerak, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya dinding polos dan jendela yang memantulkan cahaya lampu jalan. Angin malam berdesir masuk melalui celah jendela, membawa aroma asing seperti tanah basah yang ia tinggalkan di Karangjati. Namun kali ini terasa lebih pekat, menakutkan. Setiap malam setelah nenek itu tertidur, Maya duduk di sudut kamar, menulis surat panjang untuk Dimas.
Jari-jarinya gemetar, matanya memerah, bibirnya bergetar menahan rindu yang menggebu. "Mas, hari ini aku lelah, tapi aku bahagia karena setiap keringatku adalah untuk kita," tulisnya. Surat-surat itu adalah pengikat hatinya, bukti cinta yang ia percaya akan menjaga mereka berdua. Namun, balasan Dimas selalu dingin, singkat, dan nyaris tak berjiwa. "Kirim uangnya secepatnya, Siti. Aku butuh untuk keperluan di sini," bunyi pesan singkatnya. Tanpa sedikit pun kata kasih sayang, firasat buruk mulai menyelinap di hati Maya. Ada malam-malam ketika ia terbangun dari mimpi buruk, melihat bayangan Dimas berjalan menjauh di kabut yang menutupi jalan desa. Ia teriak dalam mimpi, tapi suara itu seolah tertelan oleh kegelapan. Tak ada yang mendengar. Hari-hari berlalu, mata Maya semakin lelah, tubuhnya pucat, tapi hatinya tetap teguh. Ia menabung setiap rupiah, percaya bahwa pengorbanannya akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Ia sering menatap langit malam dari balkon apartemen, menanam bunga kecil di pot sebagai pengingat janji dan harapan. Ia membayangkan sawah di karang jati, pohon jati tua yang menjadi saksi bisu janji cinta mereka. Tetapi Dimas berbeda. Di desa, Dimas duduk di warung kopi, bercanda dengan teman-temannya, menatap foto Maya di dompetnya. Senyumnya menipu semua orang, tapi matanya berkilat dengan rencana yang gelap. Ia melihat Maya bukan sebagai kekasih, tapi sebagai jalan menuju kemudahan, kehidupan yang selama ini ia dambakan tanpa kerja keras. Warga desa mengamati dengan tatapan sinis. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi Dimas tak peduli. Hatinya hanya dipenuhi ambisi, bukan cinta. Malam demi malam, Maya mulai merasakan keanehan yang semakin menakutkan. Suara langkah kaki di lorong apartemen, bayangan yang menembus tembok, dan hembusan angin dingin yang menembus hingga ke tulang. Terkadang ia merasakan tangan tak terlihat menyentuh bahunya saat ia sedang membersihkan lantai. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya lelah dan imajinasinya. Namun, firasat gelap itu tak pernah pergi. Di satu malam yang sunyi, saat hujan tipis membasahi jendela, Maya menatap langit yang sama yang dulu ia pandangi dari sawah desa. "Apakah Mas juga melihat bulan yang sama?" bisiknya pelan, suaranya nyaris terserap angin malam. Bayangan gelap di pojok kamar bergerak perlahan, seolah menatapnya, menunggu kesalahan yang tak sengaja. Kota asing ini, gedung tinggi dan jalan ramai, tak mampu menutupi rasa kesepian dan kegelapan yang merayap di hatinya. Bayangan Dimas menyelimuti setiap doa dan usaha Maya. Ia mulai menyadari bahwa janji cinta yang dulu indah kini menjadi rantai, mengikatnya pada ketakutan yang semakin nyata. Di satu sisi, Maya tetap berharap. Ia menanam bunga di balkon, menulis surat, dan menyimpan tabungan. Namun, bayangan gelap Dimas selalu menunggu, diam, menahan nafas, mengintai setiap langkahnya. Dan di malam-malam sunyi itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti setiap hembusan nafasnya, sesuatu yang tak
terlihat, namun sangat nyata. Malam di Taipei menjadi saksi bisu dari kesetiaan Maya dan ketidakpedulian Dimas. Suasana horor psikologis mulai merayap. Kesepian, rasa takut, bayangan gelap yang menunggu, semuanya menyatu dalam kesunyian apartemen. Dan di antara semua itu, Maya hanya bisa berharap bahwa perjalanan ini akan membawanya kembali ke desa, ke rumah, ke janji yang dulu terasa indah, sebelum kegelapan menelan semua harapan itu. Setibanya di negeri asing, Taipei, Maya merasa langkahnya semakin berat. Jalanan yang ramai, gedung-gedung tinggi, lampu-lampu kota yang terang, semua itu tidak mampu mengusir kesunyian yang menempel di hatinya. Di apartemen kecil tempat ia bekerja, bau pembersih dan udara dingin menyelimuti ruang sempit. Pagi hingga malam, tangannya tak pernah berhenti membersihkan rumah, memasak, merawat nenek tua yang sering mengomel dalam bahasa yang tak ia pahami. Tubuhnya letih, lemah, namun bayangan Dimas tetap mengisi pikirannya. Setiap sudut kamar kecil itu terasa menyesakkan. Bayangan gelap di pojok ruangan tampak bergerak, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya dinding polos dan jendela yang memantulkan cahaya lampu jalan. Angin malam berdesir masuk melalui celah jendela, membawa aroma asing, seperti tanah basah yang ia tinggalkan di karang jati, namun kali ini terasa lebih pekat, menakutkan. Setiap malam, setelah nenek itu tertidur, Maya duduk di sudut kamar menulis surat panjang untuk Dimas. Jari-jarinya gemetar, matanya memerah, bibirnya bergetar menahan rindu yang menggebu. "Mas, hari ini aku lelah, tapi aku bahagia karena setiap keringatku adalah untuk kita," tulisnya. Surat-surat itu adalah pengikat hatinya, bukti cinta yang ia percaya akan menjaga mereka berdua. Namun balasan Dimas selalu dingin, singkat, dan nyaris tak berjiwa. "Kirim uangnya secepatnya, Siti. Aku butuh untuk keperluan di sini," bunyi pesan singkatnya, tanpa sedikit pun kata kasih sayang. Firasat buruk mulai menyelinap di hati Maya. Ada malam-malam ketika ia terbangun dari mimpi buruk, melihat bayangan Dimas berjalan menjauh di kabut yang menutupi jalan desa. Ia teriak dalam mimpi, tapi suara itu seolah tertelan oleh kegelapan. Tak ada yang mendengar. Hari-hari berlalu. Mata Maya semakin lelah. Tubuhnya pucat, tapi hatinya tetap teguh. Ia menabung setiap rupiah, percaya bahwa pengorbanannya akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Ia sering menatap langit malam dari balkon apartemen, menanam bunga kecil di pot sebagai pengingat janji dan harapan. Ia membayangkan sawah di karang jati, pohon jati tua yang menjadi saksi bisu janji cinta mereka. Tetapi Dimas berbeda. Di desa, Dimas duduk di warung kopi, bercanda dengan teman-temannya, menatap foto Maya di dompetnya. Senyumnya menipu semua orang, tapi matanya berkilat dengan rencana yang gelap. Ia melihat Maya bukan sebagai kekasih, tapi sebagai jalan menuju kemudahan, kehidupan yang selama ini ia dambakan tanpa kerja keras. Warga desa mengamati dengan tatapan sinis, bisik-bisik mulai terdengar, tapi Dimas tak peduli.
Hatinya hanya dipenuhi ambisi, bukan cinta. Malam demi malam, Maya mulai merasakan keanehan yang semakin menakutkan. Suara langkah kaki di lorong apartemen, bayangan yang menembus tembok dan hembusan angin dingin yang menembus hingga ke tulang. Terkadang ia merasakan tangan tak terlihat menyentuh bahunya saat ia sedang membersihkan lantai. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya lelah dan imajinasinya. Namun, firasat gelap itu tak pernah pergi. Di satu malam yang sunyi, saat hujan tipis membasahi jendela, Maya menatap langit yang sama yang dulu ia pandangi dari sawah desa. Apakah Mas juga melihat bulan yang sama? Bisiknya pelan, suaranya nyaris terserap angin malam. Bayangan gelap di pojok kamar bergerak perlahan, seolah menatapnya, menunggu kesalahan yang tak sengaja. Kota asing ini, gedung tinggi dan jalan ramai, tak mampu menutupi rasa kesepian dan kegelapan yang merayap di hatinya. Bayangan Dimas menyelimuti setiap doa dan usaha Maya. Ia mulai menyadari bahwa janji cinta yang dulu indah kini menjadi rantai, mengikatnya pada ketakutan yang semakin nyata. Di satu sisi, Maya tetap berharap. Ia menanam bunga di balkon, menulis surat, dan menyimpan tabungan. Namun bayangan gelap Dimas selalu menunggu, diam, menahan napas, mengintai setiap langkahnya. Dan di malam-malam sunyi itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti setiap hembusan napasnya. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Malam di Taipei menjadi saksi bisu dari kesetiaan Maya dan ketidakpedulian Dimas. Suasana horor psikologis mulai merayap. Kesepian, rasa takut, bayangan gelap yang menunggu, semuanya menyatu dalam kesunyian apartemen. Dan di antara itu semua, Maya hanya bisa berharap bahwa perjalanan ini akan membawanya kembali ke desa, ke rumah, ke janji yang dulu terasa indah sebelum kegelapan menyelan semua harapan itu. Setibanya di negeri asing, Taipei, Maya merasa langkahnya semakin berat. Jalanan yang ramai, gedung-gedung tinggi, lampu-lampu kota yang terang, semua itu tidak mampu mengusir kesunyian yang menempel di hatinya. Di apartemen kecil tempat ia bekerja, bau pembersih dan udara dingin menyelimuti ruang sempit. Pagi hingga malam, tangannya tak pernah berhenti, membersihkan rumah, memasak, merawat nenek tua yang sering mengomel dalam bahasa yang tak ia pahami. Tubuhnya letih, lemah, namun bayangan Dimas tetap mengisi pikirannya. Setiap sudut kamar kecil itu terasa menyesakkan. Bayangan gelap di pojok ruangan tampak bergerak, tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Hanya dinding polos dan jendela yang memantulkan cahaya lampu jalan. Angin malam berdesir masuk melalui celah jendela, membawa aroma asing, seperti tanah basah yang ia tinggalkan di Karangjati. Namun kali ini terasa lebih pekat, menakutkan. Setiap malam, setelah nenek itu tertidur, Maya duduk di sudut kamar menulis surat panjang untuk Dimas. Jari-jarinya gemetar, matanya memerah, bibirnya bergetar menahan rindu yang menggebu. Mas, hari ini aku lelah, tapi aku bahagia karena setiap keringatku adalah untuk kita. Surat-surat itu
adalah pengikat hatinya, bukti cinta yang ia percaya akan menjaga mereka berdua. Namun, balasan Dimas selalu dingin, singkat, dan nyaris tak berjiwa. "Kirim uangnya secepatnya, Siti. Aku butuh untuk keperluan di sini." Bunyi pesan singkatnya tanpa sedikit pun kata kasih sayang. Firasat buruk mulai menyelinap di hati Maya. Ada malam-malam ketika ia terbangun dari mimpi buruk melihat bayangan Dimas berjalan menjauh di kabut yang menutupi jalan desa. Ia teriak dalam mimpi, tapi suara itu seolah tertelan oleh kegelapan. Tak ada yang mendengar. Hari demi hari berlalu. Mata Maya semakin lelah. Tubuhnya pucat, tapi hatinya tetap teguh. Ia menabung setiap rupiah, percaya bahwa pengorbanannya akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Ia sering menatap langit malam dari balkon apartemen, menanam bunga kecil di pot sebagai pengingat janji dan harapan. Ia membayangkan sawah di karang jati, pohon jati tua yang menjadi saksi bisu janji cinta mereka. Tetapi Dimas berbeda. Di desa, Dimas duduk di warung kopi, bercanda dengan teman-temannya, menatap foto Maya di dompetnya. Senyumnya menipu semua orang, tapi matanya berkilat dengan rencana yang gelap. Ia melihat Maya bukan sebagai kekasih, tapi sebagai jalan menuju kemudahan, kehidupan yang selama ini ia dambakan tanpa kerja keras. Warga desa mengamati dengan tatapan sinis. Bisik-bisik mulai terdengar, tapi Dimas tak peduli. Hatinya hanya dipenuhi ambisi, bukan cinta. Malam demi malam, Maya mulai merasakan keanehan yang semakin menakutkan. Suara langkah kaki di lorong apartemen, bayangan yang menembus tembok, dan hembusan angin dingin yang menembus hingga ke tulang. Terkadang, ia merasakan tangan tak terlihat menyentuh bahunya saat ia sedang membersihkan lantai. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya lelah dan imajinasinya. Namun, firasat gelap itu tak pernah pergi. Di suatu malam yang sunyi, saat hujan tipis membasahi jendela, Maya menatap langit yang sama yang dulu ia pandangi dari sawah desa. Apakah Mas juga melihat bulan yang sama? Bisiknya pelan, suaranya nyaris terserap angin malam. Bayangan gelap di pojok kamar bergerak perlahan, seolah menatapnya, menunggu kesalahan yang tak sengaja. Kota asing ini, gedung tinggi dan jalan ramai, tak mampu menutupi rasa kesepian dan kegelapan yang merayap di hatinya. Bayangan Dimas menyelimuti setiap doa dan usaha Maya. Ia mulai menyadari bahwa janji cinta yang dulu indah kini menjadi rantai, mengikatnya pada ketakutan yang semakin nyata. Di satu sisi, Maya tetap berharap. Ia menanam bunga di balkon, menulis surat, dan menyimpan tabungan. Namun, bayangan gelap Dimas selalu menunggu. Diam, menahan nafas, mengintai setiap langkahnya. Dan di malam-malam sunyi itu, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti setiap hembusan nafasnya. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Malam di Taipei menjadi saksi bisu kesetiaan Maya dan ketidakpedulian Dimas. Suasana horor psikologis mulai merayap. Kesepian, rasa takut, bayangan gelap yang menunggu, semuanya menyatu dalam kesunyian apartemen. Dan di antara semua itu,
Maya hanya bisa berharap bahwa perjalanan ini akan membawanya kembali ke desa, ke rumah, ke janji yang dulu terasa indah sebelum kegelapan menelan semua harapan itu. Terima kasih telah menemani malam ini di bayang hitam di sawah terlarang. Meskipun bayangan menghantui, ingatlah, setiap kegelapan pasti akan tersingkap. Berani menatap ketakutan membuat kita lebih kuat. Tidurlah dengan tenang dan sampai bertemu lagi di kisah horor yang berikutnya yang menegangkan.